Halo Sobat Maya, kembali lagi ke video review saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Ralph. Jadi PT Graha Mitra Asia atau Ralph ini didirikan pada tahun 2018 dan bergerak dalam bidang usahanya yaitu sebagai pengembang real estate dan juga properti. Dari sejak pendiriannya, Ralph ini baru punya satu proyek ya, yaitu proyek Greenland Kemang yang membangun perumahan apartemen dan kios komersial dengan residensial yang punya total lebih dari 1.000 unit. Nah, berikut gambar-gambar dari proyeknya Greenland Kemang milik dari Ralph. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Ralph ini masih perusahaan yang baru ya, dan saat ini juga hanya punya satu proyek. Namun di masa mendatang akan ada proyek-proyek yang lain ya, seperti Greenland Forest Hill Residence, lalu ada Greenland Jakarta, dan juga apartemen Kemang di Bogor. Lalu coba kita lihat siapa pemegang sahamnya ya. Jadi pemegang saham dari Ralph ini ada 7 ya Sobat Maya. Bisa Sobat Maya lihat di sini. Dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh PT Real Life Property sebesar 24,59%. Lalu di dalam IPO-nya Ralph ini juga nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian kalau misalnya pemegang saham lama mau langsung jual ataupun buang sahamnya di market itu bisa-bisa aja. Nah, di IPO-nya Ralph ini juga ada salah satu hal yang menarik ya Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya kita lihat kepemilikan saham dari individunya nih Sobat Maya. Contohnya aja Ahmad Maslus Sadat ya. Nah, Bapak Ahmad ini merupakan komisaris dari Ralph. Dan beliau juga adalah komisaris utama dari PT Idea Indonesia Academy. Atau yang udah listing di bursanya kita dengan kode ticker IDEA. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, Ralph ini masuknya nanti ke papan akselerasi ya Sobat Maya. Sama kayak IDEA kemarin. Dan beberapa direktur dari Ralph ini juga ada hubungannya dengan IDEA. Jadi ya kurang lebih ownernya IDEA dan juga Ralph ini adalah orang yang sama. Gimana pergerakan saham IDEA? Ya Sobat Maya bisa cek sendiri lah ya. Lalu karena Ralph ini adalah perusahaan baru, coba kita cek kinerjanya ya. Jadi di tahun 2021 pendapatannya itu hanya 1,9 miliar dengan laba usaha sebesar 158 juta. Namun di tahun 2022 pendapatan usahanya meningkat tajam menjadi 18,3 miliar dengan laba bersih sebesar 4,4 miliar. Nah, tentu saja pendapatan usahanya ini berasal dari penjualan satu-satunya proyek yang udah kita bahas di awal tadi ya Sobat Maya. Dan sepertinya untuk pendapatan usaha ini di tahun-tahun mendatang pun belum akan terlalu wow ya. Karena ya proyeknya juga masih belum berjalan yang barunya. Lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili 20,95% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 90 hingga 100 rupiah. Sehingga dana yang akan diraup di IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 120 miliar. Selain itu, di IPO-nya Ralph ini juga akan ditawarkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Dalam artian, setiap satu lembar saham yang Sobat Maya dapatkan di IPO-nya Ralph, Sobat Maya itu akan mendapatkan satu lembar waran secara gratis. Dengan adanya waran dengan rasio 1:1 ini membuat IPO-nya Ralph menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena bisa lebih meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Ralph. BTW nilai 120 miliar ini tergolong besar ya untuk ukuran papan akselerasi. Dan kemungkinan besar setelah saya baca prospektusnya ya, 90% ini supirnya adalah supir Legend ya. Yang mungkin aja sama dengan supirnya Nano dan juga ISAP. Jadi mari kita saksikan aja ya. Nantinya Ralph ini listing apakah bakalan sama nih pergerakannya dengan IPO-nya Nano ataupun ISAP. Oke, kita lanjut ke penggunaan dana IPO-nya. Jadi, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 22,92% itu akan digunakan untuk pembelian tanah di Jalan MKV Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Dan untuk sifat penjual antara Ralph dengan penjualnya itu adalah afiliasi ya Sobat Maya. Jadi ya mereka-mereka juga. Lalu yang kedua adalah sekitar 46,67% itu juga akan digunakan sebagai pembelian tanah ya di Semplak Barat, Kemang, Bogor. Dengan rinciannya sebagai berikut. Dan sama ya hubungan dengan penjualnya adalah afiliasi. Lalu sisanya untuk modal kerja. Bagi saya pribadi, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu digunakan untuk transaksi afiliasi.
Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ya berarti uangnya itu ya beredar di antara mereka-mereka juga. Selanjutnya kita bahas underwriter-nya. Jadi yang akan menjadi underwriter ataupun UW dalam IPO-nya Ralph ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini udah sering banget ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Dan kalau misalnya Sobat Maya lihat di tahun 2022 dan 2023, ada yang tutup di zona merah, ada juga yang ARA, ada juga yang ARB nih seperti ISAP. Namun di tahun 2023 ya lumayan lah ya, belum ada yang ditutup di zona merah. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini terjadi penumbuhan ya Sobat Maya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas juga sama nih Sobat Maya, terjadi peningkatan. Untuk ekuitasnya pun sama ya, terjadi peningkatan. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Ralph ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, selanjutnya kita lihat valuasinya. Nah, jadi ini saya langsung bikin valuasinya itu di antara rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya, di 90 dan juga 100. Jadi, jika nantinya Ralph ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 90, maka PER-nya itu akan berada di 114,84 kali dan PBV-nya di 2,28 kali dengan market cap sebesar 515 miliar. Sementara jika Ralph ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 127,6 kali dan PBV-nya di 2,4 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 572 miliar. Dari sisi valuasi, boleh kita bilang bahwa Ralph ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Sobat Maya juga bisa lihat sendiri ya, untuk penjualan dari Ralph di tahun 2022 itu hanya 18 miliar, sementara market cap-nya di 515 miliar. Ini udah mahal banget sih. Cuma kalau misalnya emang bener ya, supirnya itu sama kayak supirnya ISAP dan juga Nano, harusnya bakalan ada gejolak lah di IPO-nya Ralph ini. Nggak langsung ARB berjilid-jilid sampai ke bawah. Harusnya ada gejolak. Cuma kita nggak tahu pasti ya, apakah beneran supirnya sama atau enggak. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, Ralph ini kurang menarik ya secara bisnisnya ya. Lalu untuk Ralph sendiri merupakan perusahaan baru ya, yang potensi untuk bertumbuhnya menurut saya pribadi itu cukup terbatas. Jadi untuk prospek di masa depan masih agak abu-abu. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari Ralph ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO, apalagi di sektor properti. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga tergolong kurang oke. Sebagian besar dipergunakan untuk transaksi afiliasi, padahal target perolehan dana IPO ini tergolong sangat besar ya untuk ukuran saham IPO di papan akselerasi. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Ralph ini adalah AI. Nah, AI sendiri itu sangat sering ya mengawal saham IPO. Dan saham IPO yang dikawalnya pun bervariasi. Ada yang tutup di zona hijau, ada juga yang tutup di zona merah, ada juga yang ARB, dan juga ada yang arah berjilid-jilid. Jadi dari sisi underwriter-nya ya tergolong netral lah ya. Semoga aja di IPO-nya Ralph ini bisa lebih baik. Kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Ralph menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Ralph. Namun jangan lupa bahwa Ralph ini berada di papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Kita sendiri belum tahu ya iklim IPO di bulan Juni ini gimana, apalagi untuk papan pengembangan dan papan utama itu udah mulai ARB di 15%. Lalu kalau misalnya kita bicara dari sisi fundamental, ya Ralph ini kurang menarik ya. Cuma nilai plusnya dia itu ada waran dengan rasio 1:1 dan juga kemungkinan besar supirnya itu adalah supir legend. Jadi pasti ada gejolak nih, misalnya udah ARB berjilid-jilid kayak ISAP contohnya kemarin bisa diangkat lagi. Cuma ya kita nggak tahu pasti ya apakah beneran supirnya sama atau enggak. Jadi saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Kalau misalnya nantinya saya beneran pesen, pastinya nanti saya akan share kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Seperti biasa ya Sobat Maya, reminder nih untuk Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko.
Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Ralph, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Ralph. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Ralph atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.